Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke. Saya sangat sedih sekali ketika membaca sebuah berita yang berjudul Corona di DKI memuncak. Rakyat DKI tidak boleh ke puncak. Bahkan Gubernur Jawa Barat, gubernur-gubernur yang lain, wali kota yang lain, bupati-bupati yang lain, memberikan warning yang sama, menyarankan kepada rakyat Jakarta agar tidak datang ke daerah mereka masing-masing. Jadi kalau begini, DKI ini sudah jadi zona hitam legam. Zona yang sangat berbahaya. Zona yang mengkhawatirkan. Sementara di sana ada presiden. Sementara di dalamnya ada para menteri. Sementara di sana ada kepala-kepala departemen. Sementara di sana ada kantor-kantor pusat. Sementara di sana ada rakyat yang di berbagai daerah mencari mata pencaharian di sana. Kalau dipagar beti seperti itu, ekonomi Indonesia bisa hancur-hancuran, ekonomi Indonesia bisa berantakan. Kasihan banget Mas Bro. Saya saran kepada kepala daerah untuk gak usah lebay. Gak usah lebay. Permasalahan perkembangan virus corona di DKI Jakarta tidak sengeri yang dikira. Kata Anies Baswedan kemarin bahwa ada 40 orang yang dikuburkan di kuburan COVID. Seharusnya pemerintah ngecek, pemerintah negur. Anies Baswedan ini kalau ngomong harus pakai data pusat. Data Menkes, jangan asal-asalan, jangan kumaha aing. Kalau omongan tersebut hoax, tolong kepada aparat yang terhormat, kalau rakyat yang menyebarkan hoax ditangkap, kenapa gubernur yang menyebarkan hoax tidak ditangkap? Sama-sama membahayakan, Mas Bro. Seluruh rakyat Jakarta dijadikan tumbal akan kebodohan Gubernur Anies Baswedan ini yang selalu bikin kegaduhan dan hoax. Pemerintah harus ngecek. Harus menegur. Pemda itu harus sejalan dengan pemerintah pusat. Kalau tidak sejalan, pecat. Kan ada undang-undangnya. Gak usah takut rakyat di belakang pemerintah. Si Anies Baswedan ini memang menjadikan corona ini sebagai boneka, sebagai permainan. Akhirnya dalam kebijakan-kebijakannya selalu aneh dan gak masuk akal. Oke, kita buktikan satu. Kenapa Anies Baswedan terapkan PSBB total? Kalau begitu program kemarin Tugu Peti Mati itu gagal total dong. Bener nggak Bu? Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kalau begitu program Peti Mati kemarin itu gagal total dong. Iya. Gagal total. Yang kedua. Kenapa PSBB telah dilaksanakan? Kita harus melihat ke belakang. Bagaimana mungkin seorang Anies Baswedan memberi izin kelompok tertentu untuk demo dan melakukan ikrar kami. Demo dan pelaksanaan ikrar ini ternyata melanggar protokoler kesehatan. Jadi kalau misalkan penderita kopi semakin banyak, yang mati semakin banyak, ya salah Anies Baswedan sendiri. Kenapa mengizinkan orang berkumpul dan berkerumun?
Yang ketiga, kenapa Anies Baswedan menghapus kebijakan ganjil genap? Sehingga banyak masyarakat yang berkumpul, berkerumun di angkutan umum. Akhirnya banyak yang terkena COVID, banyak yang terinfeksi corona. Jadi ini salah siapa? Salah Gubernur Anies Baswedan. Lalu, coba perhatikan. Dengan seksama, dengan tenang, dengan pikiran yang pilihan. Orang terkena COVID atau penyebaran COVID itu apakah terjadi ketika diam atau ketika ngomong? Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Penyebaran COVID ini apakah terjadi ketika diam atau ketika ngomong? Jelas jawabannya adalah ketika ngomong. Ketika ngomong itulah jutaan virus keluar. Semakin lama ngomong, semakin banyak virus yang keluar. Semakin banyak virus yang menyebar. Anies Baswedan ketika konferensi pers, waktu diam, dia bermasker. Ketika bicara, dia dibuka maskernya. Ini sama aja dengan bohong. Harusnya ketika diam pakai masker, ketika bicara juga pakai masker. Ini protokol kesehatan yang benar. Tapi dia ini enggak. Ketika ngomong enggak pakai masker. Lagi-lagi dia berbuat ketololan. Melanggar protokol kesehatan. Jadi wajar saja kalau banyak anak buahnya yang positif corona. Kalau kemarin sekdanya meninggal karena corona. Karena memang Anies Baswedan memang menginginkan rakyatnya disiplin, tetapi dia dan jajarannya tidak disiplin. Bahkan kemarin ketika ada seorang wanita didenda karena tidak menggunakan masker di dalam mobil. Ketika dalam proses persidangan banyak orang berkumpul. Lagi-lagi Anies Baswedan dan jajarannya melanggar protokol kesehatan. Jadi kalau DKI sekarang zona hitam legam, zona berbahaya, zona mengerikan, itu bukan kesalahan rakyat DKI. Tetapi kesalahan dari Gubernur DKI yang tidak becus ngurus corona. Sehingga warga DKI jadi tumpah. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Dulu saya sudah bilang, gak usah melakukan tes swab. Gak usah melakukan rapid test. Gak perlu itu adalah OTG orang tanpa gejala, gak perlu. Yang harus difokuskan itu kepada monster. Kepada penderita yang memang sudah akut positif corona. Sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Karena bukan cerita lagi orang meninggal karena corona di rumah sakit itu karena tidak diurus. Dokternya takut, perawatnya takut, akhirnya tidak diurus. Karena tidak diurus, mati sendiri. Jadi penanganan itu harus difokuskan ke rumah sakit. Di sini ada monsternya. Harus segera disembuhkan. Semakin cepat disembuhkan, semakin mudah kita memutuskan mata rantainya. Kemarin saya melihat ada 8.000. Gak tahu apa sekarang sudah meningkat lagi, saya belum tahu. Nah, fokuskan kepada itu saja. Taruh yang 8.000 atau misalkan sekarang sudah jadi 10.000 atau 15.000. Dananya fokuskan ke situ saja. Diurus oleh pusat dengan rumah sakit khusus, dokter khusus, perawat khusus. Jika pusat taruhlah bisa menyembuhkan dalam waktu 1 bulan, dari 15.000 bisa jadi tinggal 1.000. Maka virus corona ini akan mudah selesai dan diselesaikan. Masalah orangnya OTG nggak perlu dikhawatirkan. Itu bisa sembuh dengan sendirinya. Apalagi sekarang musim hujan. Kalau diperiksa, ya nanti akan banyak orang yang positif. Sekarang sudah musim flu. Ketika kita flu, maka corona ini berkembang di sini. Ketika ada tes, ya sudah positif. Ketika jumlah yang positif banyak, wah ini
akan sangat berbahaya bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Tolong stop masalah swab dan rapid test. Percayakan kepada masyarakat Jakarta, percayakan kepada masyarakat Indonesia untuk menjaga dirinya masing-masing, menjadikan protokol kesehatan sebagai gaya hidup baru. Ekonomi jalankan seperti biasa, pintu-pintu kota daerah buka. Demi Allah saya tanggung jawab, bukan apa-apa. Jurusnya cuma satu untuk menanggulangi corona. Rakyat harus percaya sama pemerintah, pemerintah harus percaya sama rakyat. Dalam bahasa yang lebih indah itu saling asah, saling asih, saling asuh. Pemda harus kompak dengan pemerintah pusat. Jangan Pemda merasa atau tidak sejalan dengan pusat. Ini nggak akan benar. Ngurus apapun nggak akan benar kalau gini-gini terus, kalau gontok-gontokan terus. Pemda itu bawahan pusat, maka ikuti program pusat. Jangan bikin program sendiri. Coba tubuh kita, kalau tangan tidak mau ngikuti kata otak, urusan bisa repot. Otak ingin ngambil garpu, tangan malah ngambil pacul, urusan bisa repot. Otak memerintahkan mata untuk melihat, mata malah tidur, urusan bisa repot. Jadi antara otak dengan tangan itu harus sejalan. Antara pemerintah pusat dengan pemerintah itu harus sejalan. Saling asah, saling asih, saling asuh. Itulah obat mujarab untuk memberantas corona. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.